Gimana ceritanya bisa kenal dengan Mas Didi Kempot itu? Oh iya, ini saya matur nih. Pada tanggal 22 Desember itu tahun 2019 itu di sana di Boyolali ada ulang tahun DPRD di Kabupaten Boyolali. Di sana dari pihak Pemkab Boyolali mengadakan konser terbuka Mas Didi Kempot di sana. Saya pada saat itu menonton dengan saudara saya dari Purworejo, Pak Agus. Dia datang ke sana dengan saya. Saya melihat konser Mas Didi Kempot itu di pagar, Mas. Di pagar. Kebetulan saya menggunakan belangkon saat itu. Ada beberapa security di sana yang menunjuk-nunjuk saya. Saya diminta untuk naik ke atas panggung. Saya manut dari situ dan saya mendapatkan jalan VVIP di sana. Ternyata yang menunjuk saya itu bukan security, tetapi yang mengelola atau yang mandegani untuk tes sepeda balap Mas Hartono itu, matur suwun Mas Hartono dari tes sepeda balap Solo. Saya di sana. Nah, di situ awal mulanya saya bisa ketemu dengan Mas Didi Kempot satu panggung, dan saat itu Mas Didi Kempot sedang break karena di situ ada berkaitan pembagian hadiah berkaitan dengan door prize untuk ulang tahun DPRD Kabupaten Boyolali. Itu beliau menghampiri saya matur ke Mas Didi Kempot. Mas Didi Kempot, tepangkan saya Bambang. Saya asli Semarang, cuman tinggal di Kemiri di Boyolali. Saya itu versi mudene panjenengan versi suksesnya loh Mas. Saya bilang gini. Satu hal, apa yang dingendikake beliau adalah, Mas, rambutmu kurang gondrong ke rambutmu. Nggih, amanah nih kok. Nah ini sampai sekarang jadi amanah buat saya, bahwa saya juga berusaha untuk menggondrongkan rambut. Bukan berarti menggantikan beliau, tidak, tetapi berkaitan dengan saya meneruskan atau melestarikan karya-karya beliau. Saat itu saya nyuwun foto ke beliau, saya langsung dirangkul sama beliau. Beliau orangnya humble sekali, dalam arti sederhana dan kondisinya tidak jaga jarak nih dengan fans. Saya dirangkul sambil nyuwun foto nih Mas. Iya, cepret-cepret sambil membisikkan bahwa gondrong ke rambutmu. Nah, setiap ada liputan berkaitan dengan Mas Didi Kempot, saya selalu ungkapkan bahwa Mas Didi Kempot pesan sama saya seperti itu. Saya tidak tahu tujuan dan dalam arti maksud beliau seperti apa, tapi saya nderek karena apa? Saya fans berat beliau. Gitu, Mas. Terus untuk harapan ke depan tentang pelestarian Mas Didi Kempot gimana? Ya, harapan saya berkaitan dengan Mas Didi Kempot ini sudah situ, tapi karyanya kan abadi, Mas. Nama Mas Didi Kempot itu tidak lekang oleh waktu menurut saya. Karena apa? Mas Didi Kempot itu salah satu panutan seniman yang berawal dari nol. Dan karya-karya beliau itu kalau tidak dilestarikan oleh kita, seniman-seniman daerah, siapa lagi? Begitu. Dan saya berharap, harapan saya tidak hanya saya, maaf, ini bukan apa-apa, ini dapat kanugrahan berkat Mas Didi Kempot, berkat Lare Jawi, berkat tim dari Mas Didit, Mbak Pipi, dan semua personel dari Mas Hartono, tes sepeda balap, dan keluarga saya ya, dari Semarang, dari Solo, dan dari Boyolali, itu dalam arti sangat mendukung hal ini. Karena apa? Saya menjadi viral ya bukan karena diri saya, tetapi karena karya-karya Mas Didi Kempot. Sebelum Mas Didi Kempot itu, saya ada beberapa ajakan streaming karena orang melihat Bambang Surono, Bang Sedekawi 9 dari Boyolali, dari Universitas Boyolali, itu mirip diriku. Saya enggak gape itu sebenarnya, tetapi ini bonus anugerah dan menjadi viral di seluruh Nusantara. Ini tidak mengangkat nama saya saja, tetapi berkaitan dengan seniman-seniman di daerah yang lain, terutama seniman-seniman yang belum bisa punya kesempatan untuk muncul. Banyak sekali di Solo, di Sukoharjo, di Boyolali, di Magelang. Berkaitan kemarin saya ada live talk show dengan Magelang TV. Saya juga ungkapkan harapan-harapan itu supaya apa? Mereka bisa muncul dan mendapatkan apresiasi yang lebih di situ. Itu aja sih harapan saya. Saya seorang wira swasta. Saya juga kuliah, tapi bismillah, alhamdulillah ini tahun ini saya sudah lulus. Besok November saya wisuda. Saya wira swasta di bidang farmasi, di apotek di Musuk Farma di Boyolali, dan saya seorang bapak rumah tangga dengan 3 orang anak, Tata, Eza dan Apel, dan istri saya Endah Zulianti mengelola usaha tersebut di sana. Jadi bagi waktu Mas antara keluarga, kebetulan
orang tua saya yang dari Semarang, karena berkaitan dengan COVID, saya boyong ke Boyolali semuanya. Berada di Kemiri, di perumahan Dalam Kemiri atau Green Kemiri di daerah Mojosongo, Boyolali. Saya ajak ke semua ke sini, saya mengelola usaha itu yang bagi waktu antara nyanyi, antara rumah tangga, dan antara seorang pelajar gitu. Itu saya bagi waktunya. Dan semuanya berjalan dengan baik, walaupun agak tertatih tapi dibuat seneng. Kata. Untuk sekolahnya sesuai dengan farmasi atau? Enggak, sekolah saya ini tidak berkaitan sebenarnya. Saya sekolahnya di Fakultas Hukum. Dulu waktu tahun 96, saya sekolah di Teknik Sipil di Semarang, D3. Selang itu saya vakum karena pada saat itu ada krisis gitu. Terus saya beralistir ke bidang farmasi. 20 tahun kemudian, saya 2016, saya kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Boyolali. Nah, tujuannya begini, setiap usaha itu pasti ada kendala, entah itu birokrasi, entah itu ada berkaitan dengan hubungan ya untuk kolega. Nah, ini saya kok melihatnya Fakultas Hukum membantu saya secara pribadi sebenarnya. Tetapi setelah saya belajar selama 4 tahun itu berkaitan dengan yuridis ya, berkaitan dengan semua peraturan dan regulasi, ternyata bermanfaat untuk usaha saya dan untuk kehidupan pribadi, terutama bermanfaat bagi lingkungan di sekitar saya dan keluarga itu. Jadi memang tidak ada hubungannya antara farmasi. Kebetulan farmasi yang mengelola adalah istri saya, Endah Zulantiningsih, lulusan dari UII. Dia berkaitan sudah lama memang berkecimpung di dalam dunia farmasi di Boyolali gitu, Mas. Pesan untuk penggemar. Penggemar, ya, penggemar ya. Saya matur nuwun, ini penggemar ini luar biasa. Penggemar Sobat Ambiar, Sad Boy, Sad Girl, Kempoter semuanya itu banyak yang mendukung, Mas. Walaupun ini saya tegaskan lagi sekali lagi non sewu, saya di sini tidak menggantikan Mas Didi Kempot, tidak. Tetapi saya berusaha, karena ini pegang amanah, saya berusaha untuk melestarikan karya-karya beliau. Karena apa? Bukan hanya saya mirip gitu, tetapi ini passion. Passion itu dalam arti dorongan dari dalam diri saya bahwa kalau tidak kita, siapa lagi? Untuk fans semuanya, yang penting ngaten, kita semua tetap kudu nyatu, harus rukun. Seperti saya matur yang dulu-dulu je. Karena apa? Mas Didi Kempot itu menjadi teladan kita semua di dalam kita menjadi satu ya. Dengan musik, dengan seni, dengan entertain, kita bisa menjadi yang tidak kenal menjadi kenal. Dan harapan saya sekarang ini menjadi tambah banyak lagi. Dan ingat, Mas Didi Kempot itu juga punya beberapa tugas yang belum selesai ya. Dalam arti ngaten, ini karya-karya beliau tuh butuh dilestarikan. Mas Didit dari Lare Jawi dan dari tim Lare Jawi sendiri itu yang mandegani dalam arti mengiringi perjalanan dari karir Mas Didi Kempot selama 20 tahun. Nah, saya melihat bahwa Lare Jawi dan Mas Didi Kempot adalah nyatu. Nah, ini mungkin antara sad boys, sad girls, Kempoter semuanya ya ini monggo nguri-uri budaya Jawa dan melestarikan karya beliau dengan saling mendukung, saling sinergi. Gitu aja, Mas. Channel Mas Bambang apa? Siap. Channel saya, oke. Untuk medsos saya itu Instagramnya yaitu bambangsurono.gentolet. Follower ke sana. Untuk Facebooknya Bambang Surono di sana.